Ya, baik. Awal mula saya mengawali karir saya di bidang keteateran ini sebenarnya dari kecil ya, Mas. Dari kecil tuh em, minat bakat saya sudah terlihat di bidang kesenian. Saya dulu suka menari, suka menyanyi, dan juga suka berakting. Dan karena waktu itu juga simbah saya adalah seorang sinden, jadi hampir saya waktu SD mau masuk ke ketoprak atau wayang orang, tapi karena waktu SD saya masih malu-malu, jadi saya nggak jadi masuk. Tapi waktu SD itu saya sudah mulai mencoba-coba tentang acting dengan saya ikut event-event sekolah waktu itu, waktu entah acara Natal ataupun Paskah ya di sekolahan saya atau di gereja waktu SD saya, dan ya mulai dari situ saya mulai merasakan bahwa menghibur orang itu menyenangkan gitu. Lalu lanjut saya masuk SMP. Di SMP saya tidak ada komunitas teater, tapi waktu itu di tahun ketiga saya atau tahun terakhir saya di SMP, saya sempat bermain film pendek untuk angkatan saya, film perpisahan lah ya untuk angkatan saya. Dan ya itu hasil dari apa ya namanya, dari casting juga, jadi ya puji Tuhan saya bisa masuk. Kalau mau dibilang awal mula saya berteater yang sungguh-sungguh terjun di dunia teater sebenarnya adalah waktu saya SMA gitu. Karena di SMA saya, yaitu SMA Negeri 1 Bantul, saya ikut komunitas teater SMA waktu itu, dan di situ saya pertama kali pentas tunggal teater di TPY Taman Budaya Yogyakarta, lalu menjadi pemeran utama lah atau lain-lainnya juga gitu. Jadi awal mulanya saya di SMA, lalu hingga sampai saat ini saya bisa berlanjut main teater atau ikut komunitas teater di Fakultas Hukum Negeri 11 Maret, yaitu tempat saya berkuliah. Dan ya sampai saat ini juga saya masih bermain film juga, main teater dan main film, entah itu film pendek yang saya buat sendiri dengan teman-teman, proyekan teman-teman saya, ataupun project-project atau film-film milik orang lain juga yang saya diminta tolong untuk mengisi gitu. Jadi mungkin gitu sih apa ya awal mula saya terjun di bidang teater. Eh, Proses pembelajaran yang saya alami tentu banyak sekali ya Mas. Maksudnya di bidang teater sendiri tentu ada itu bagaimana cara saya mengolah vokal saya, mengolah tubuh saya, gerak saya, mimik saya, ekspresi dan lain sebagainya, pasti pasti itu dapat banget pembelajarannya. Tapi di luar itu pun mm, saya rasa semua orang juga pasti akan setuju bahwasanya kesenian itu mempengaruhi cara berpikir kita, pola pandang kita terhadap suatu masalah di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mau dibilang proses pembelajaran apa yang tentunya banyak sekali dan ya sangat kompleks gitu. Jadi ya bersyukurlah bisa terjun dalam dunia teater ini gitu, dalam dunia kesenian lah. Strategi untuk mengembangkan karir sebenarnya secara individu tentu saja yaitu latihan gitu. Bagaimana saya melatih diri saya sendiri untuk terus berkembang gitu kan. Tetapi juga selain itu, selain saya mengembangkan individu saya juga mengembangkan sosial saya. Saya misalnya ikut komunitas ini, ikut pementasan di sini, di situ, ikut membuat film ini, film itu, mencari sebanyak mungkin pengalaman, mencari sebanyak mungkin ilmu yang bisa saya dapat gitu. Itu akan membuat membuat saya berkembang dalam karir ataupun dalam segi kesenian saya atau jiwa berkarya berkarya saya gitu. Jadi um, ya untuk strateginya seperti itulah. Tapi yang paling penting ada juga sih lagi satu Mas, yaitu sikap evaluasi diri. Itu penting banget Mas, bagaimana kita mengevaluasi diri sendiri dan tidak menganggap orang lain ada di bawah kita. Itu menurut saya adalah sikap yang harus dimiliki oleh semua orang, terutama orang yang berterjun dalam dunia kesenian, karena semuanya adalah horizontal, yang vertikal itu hanya kita dengan Tuhan, seperti itu Mas. Seberapa sering menghadapi konflik itu pasti sering banget ya Mas, karena dalam setiap kita proses untuk pementasan itu pasti akan menghadapi konflik, entah itu dalam keproduksiannya atau dalam kesutradaraan ya, atau dalam pementasannya gitu, dalam
bidang keproduksian pasti akan ada nanti, belum ekonomi atau dananya gimana, keuangannya maksud saya, keuangannya bagaimana, surat izinnya, ke Polres kah atau ke pihak keamanan, pihak instansi seperti saya kalau misalnya kampus atau misalnya tempat perizinan-perizinan yang lain gitu, yang membutuhkan perizinan pasti akan ada konflik di situ. Dan dalam pementasan pun juga pasti ada entah yang, um, orang-orang yang tidak sekomitmen, tidak sejalan atau tidak sepemikiran dan lain sebagainya. Karena untuk saya sendiri, pengalaman saya masih bermain dalam bidang atau masih dalam lingkup orang-orang yang tidak melakukan ini sebagai sebuah pekerjaan tetap atau tidak melakukan ini sebagai sebuah kebutuhan, tapi sebagai sebuah media menyalurkan hobi berkarya. Jadi mungkin masih masih banyak komitmen-komitmen yang tidak se sefrekuensi gitu. Misalnya teman yang ini kita merasa kok dia nggak datang latihan, kok dia bisa bolos latihan, dia bisa izin latihan ke ini padahal udah 2 hari lagi mau pentas misalnya atau gimana gimana. Itu kan karena perbedaan frekuensi, apa ya namanya, komitmen terhadap pementasan gitu. Tapi kalau pribadi saya sendiri, strategi untuk menghadapinya adalah satu sih yang saya pegang mas, yaitu life is not easy but always simple. Jadi kehidupan itu tidak mudah tetapi selalu sederhana gitu. Pasti kita akan menemukan jawaban-jawaban yang sederhana untuk setiap masalah yang kita hadapi, dan itu akan kita dapatkan saat kita tidak lari dari masalah. Jadi strateginya adalah kita jalanin saja, kita cari bareng-bareng, apa apa pokok masalah, bagaimana cara menyelesaikannya, kita cari bareng-bareng dan kita selesaikan bareng-bareng juga gitu mas. Memberikan manfaat tentu saja sebagai sebuah perspektif ya mas, maksudnya uh, yang paling pasti saya bisa jamin dari bidang kesenian apapun, entah musik, tari, teater, pasti ada satu nilai manfaat yang bisa diambil, yaitu menghibur. Tujuan kita paling utama adalah menghibur gitu kan mas. Kita menghibur orang-orang penonton atau masyarakat yang melihat karya kita gitu, yang menikmati karya kita. Tapi selain itu pasti kita punya tujuan-tujuan lain mas, dalam setiap naskahnya, dalam setiap lagunya, liriknya, dalam setiap gerakan tarinya. Itu kita pasti punya tujuan-tujuan tersendiri atau punya goals yang berbeda setiap setiap satu sama lainnya. Contohnya kita bisa saja dalam sebuah naskah kita mau mengkritik atau mau memberi saran atau mau mengubah pandangan atau mau membukakan mata orang yang tertutup gitu, bisa aja mas kak. Contohnya dalam teater sendiri kita pasti banyak sekali naskah-naskah yang berhubungan dengan kritikan terhadap pemerintah ataupun kritikan terhadap masyarakat atau cara pandang sosial gitu, bagaimana mereka berpikir gitu dalam masalah-masalah sosial. Pasti kita ada satu dua naskah atau dalam naskah itu sendiri ada satu dua sentilan terhadap masyarakat ataupun politik ataupun diri sendiri secara individu, pasti akan ada gitu. Karena ya dalam sebuah kesenian tidak hanya menghibur, kita juga bisa mengingatkan. Itu poin pentingnya, kita bisa mengingatkan satu sama lain bagaimana diberikan sebuah skenario dan kita diberikan sebuah pilihan untuk berpikir ulang, apakah kita melihat skenario ini, apakah kita bisa melakukannya dengan ini, dengan cara ini, atau apapun itu. Dalam sebuah lagu pun kita diberikan sebuah kalimat-kalimat indah yang mungkin sesuai dengan kebutuhan hati kita, yang mengingatkan oh kita baru sedih nih, kita nggak boleh terlalu sedih dan lain sebagainya. Itu pasti akan ada. Jadi sebenarnya dari sebuah kesenian itu pasti akan banyak sekali manfaatnya kepada masyarakat, entah itu yang pelaku seninya ataupun penontonnya atau penikmatnya, seperti itu mas. Tapi untuk diri saya sendiri mungkin saya masih merasa belum cukup untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi dengan perasaan itu saya akan terus berkesenian ataupun terus berkarya dalam bidang yang saya tekuni ini mas, seperti itu ya mas ya.